أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lamin ahlil jannah. Hadis rawahul Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu jazakallah, kita akan membahas di satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu ayat yang mengajarkan kepada kita tentang ada satu jalan yang kemudian membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih tentunya itu dijamin surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan itu juga menjadi di satu waktu yang sama pembelajaran bagi kita agar kita kemudian bisa menempuh jalan tersebut atau jalan yang lain yang memiliki substansi dan roh yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-214 dari surat Al-Baqarah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk kita bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum ditimpakan apa-apa yang sudah ditimpakan kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, yaitu di saat mereka merasakan kesengsaraan dan penderitaan sampai bergejolak jiwa dan hati mereka karena beratnya cobaan itu. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersama beliau kemudian mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa
pertolongan Allah sangatlah dekat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa ada pertanyaan yang itu merupakan bagian penegasan bahwa jikalau kemudian kita masih menyangka bahwa ada jalan mudah bagi kita untuk masuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, apakah betul kita berprasangka bahwa mudah bagi kita masuk surga? Padahal kesengsaraan yang kita rasakan tidak sesengsara para sahabat ketika beliau berjuang di awal-awal dakwah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan yang kita rasakan tidak sebesar penderitaan Ammar bin Yasir radhiyallahu an ketika harus disiksa dan menyaksikan keluarganya syahid di hadapan mata beliau radhiyallahu an. Kesengsaraan yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, tentu kadang-kadang kita juga tidak pernah merasakan itu sebagaimana yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atau para mujahidin perang Khandaq, perang Tabuk, atau kemudian jiwa-jiwa yang Allah pilih untuk menjalani jalan-jalan terjal yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, yang ternyata jalan itu adalah jalan yang mengantarkan beliau-beliau ke jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mari kita mengkaji ada nama-nama indah yang disebutkan dalam perjuangan-perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Dan itulah jalan terjal yang beliau pilih agar kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, sosok itu namanya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Nama ini disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Disebutkan bahwa beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meminta, ib'asni ila qaumi ad'uhum ilal Islam. Ya Rasulullah, utus aku agar aku mendatangi kaumku untuk menyerukan mereka agar berislam bersamamu wahai Nabi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni akhaf ayyaqatuluk. Aku khawatir kalau mereka kemudian membunuhmu jikalau engkau menyerukan Islam kepada mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kemudian Urwah menegaskan bahwa law wajaduni naiman ma aiqadhuni. Jikalau saja mereka mendapatiku dalam keadaan tidur, maka mereka tidak mungkin lagi bisa membangunkanku. Artinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apapun resiko yang aku hadapi, sampai ketika kematian itu menjadi resiko dakwahku, maka setelah kematianku mereka tidaklah akan mungkin bisa membangunkanku untuk menyiksaku kembali. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intaliqa. Kalau begitu berangkatlah wahai Urwah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Disebutkan di dalam hadis ini kemudian fantalaqa. Maka Urwah pun berangkat, famarra 'ala Lat wal Uzza. Dan kemudian beliau pun berjalan melewati berhala Lata dan berhala Uzza yang biasa diagungkan oleh penduduk kota Thaqif. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kemudian Urwah pun mengatakan bahwa la asbahannaka ghadan bima yasu'uk. Besok aku akan datang untuk mengatakan sesuatu yang itu buruk tentangmu wahai patung yang diagungkan. Terdengar oleh penduduk Thaqif, sudah mulai mereka marah dan emosi. Tapi keesokan harinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, betul-betul datang itu Urwah. Beliau mendatangi dua berhala tersebut, dan ketika itu orang-orang sedang mengagungkan dan memujanya, dan di hadapan semua penduduk Thaqif, hampir semua penduduk Thaqif menyaksikan,
Maka Urwah pun mengatakan di hadapan mereka, ya ma'syara Saqif, wahai seluruh penduduk Saqif, innal lata lalat, sungguh berhala Lata yang kalian anggap ini tinggi dan agung, tidak ada keagungan sedikit pun yang ia miliki. Wa innal Uzza la uzan, begitu pula berhala Uzza yang kalian anggap dia perkasa, yang kalian anggap dia punya kehendak dan kekuasaan, tidak ada sama sekali itu pada dirinya. Jadi diulang ungkapan ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di hadapan dua berhala besar itu, di hadapan orang-orang yang mengagungkan dua berhala itu. Diulang 3 kali sambil ditutup dengan kata-kata aslimu taslamu. Maka berislamlah, berserah dirilah untuk berislam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kalian pun akan selamat. Bapak Ibu, apa yang didapatkan oleh Urwah? Tentu ini jalan terjal pilihan Urwah. Beliau langsung mendakwahkan kepada orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan yang sebenarnya tidak ada pada diri berhala Lata dan Uzza. Tapi orang-orang itu sudah tersulut emosi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika disebutkan innal Lata lalat wa innal Uzza la uzza. Maka seketika itu juga salah satu orang dari Saqif mengambil busur sekaligus anak panahnya dan langsung mengarahkannya ke Urwah dan langsung mengenai fa'asaba akhalah faqatalah, mengenai bagian tubuh yang sangat vital yang tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Seketika itu juga Urwah meninggal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu pun langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau katakan bahwa hadza masaluhu kamathali sahibi Yasin, perumpamaan Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi ini persis seperti orang yang namanya diabadikan oleh Allah di surat Yasin, dan nasibnya sama, berarti orang yang diabadikan namanya di surat Yasin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mengatakan dan kata-katanya diabadikan oleh Allah dengan ucapan ya laitani ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yang akhirnya sosok itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mengatakan andai saja orang-orang itu mengetahui, masyarakat dan kaumku mengetahui bagaimana apa yang aku perjuangkan itu membuatku diampunkan oleh Tuhanku dan menjadikanku orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini satu jalan terjal yang dipilih oleh Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, yang membuat beliau kemudian langsung mendapatkan balasan yang mungkin dalam pandangan kita itu penderitaan, tapi bagi Urwah itu pintu kemuliaan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, tadi disebutkan nasib Urwah ini sama dengan nasibnya orang yang diabadikan di surat Yasin. Ternyata orang yang diabadikan di surat Yasin itu namanya, kalau menurut Imam Ibnu Jarir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau adalah Habib Ibnu Najjar atau Habib An-Najjar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sosok yang tidak kuat karena beliau adalah orang yang sakit-sakitan. Beliau juga bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau adalah orang saleh yang suka menyendiri di pinggir kota Antakiyah di salah satu gua. Beliau juga bukan orang kaya,
karena beliau hanya tukang celup kain. Tapi ketika mendengarkan ada 3 rasul yang diancam dibunuh oleh penduduk Antakya, Habib dengan segala keterbatasannya bergegas menuju ke tengah kota untuk membela para rasul. Di hadapan penduduk Antakya, beliau kemudian mengatakan, ikuti ini para rasul. Mereka datang dengan ikhlas mengajarkan at-tauhid. Mengapa pula kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal jelas Allah sudah menciptakan kalian dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Nasihat demi nasihat diabadikan dan disampaikan oleh Habib An-Najjar sampai ditutup dengan lafaz inni amantu bi rabbikum fasma'un. Diabadikan oleh Allah di salah satu di surat Yasin, sungguh aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un. Tuhan kalian itu berarti Tuhan kalian wahai para rasul, dan tentu Tuhan kalian wahai para penduduk Antakya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kalian ingkari. Fasma'un, maka dengarkanlah apa yang aku ikrarkan. Bapak Ibu, disebutkan bahwa ketika mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, apakah itu pilihan yang mudah? Diucapkan di hadapan orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, diucapkan di hadapan penduduk yang sudah mulai mau membunuh para nabi dan para rasul, 3 yang diutuskan ke negeri itu. Maka yang didapatkan oleh Habib An-Najjar ketika itu adalah pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diinjak perutnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dilakukan oleh banyak orang, dan kemudian sampai keluar kotoran itu dari saluran pembuangan beliau. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain seperti dirajam, dilempari batu demi batu, sampai akhirnya Habib An-Najjar meninggal dengan penderitaan itu. Indahnya adalah ini Habib An-Najjar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap kali beliau dipukul, di setiap kali beliau itu ditendang, dilempar batu, ketika itu terucap doa dari lisan beliau sambil mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada orang-orang ini ya Allah, karena mereka melakukannya karena ketidaktahuan mereka. Dipukul lagi, Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'qilun. Mereka tidak faham ya Allah, mereka tidak mengerti ya Allah, sehingga mereka melakukan ini kepadamu. Dilempar lagi, berdoa lagi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sampai ketika Habib An-Najjar meninggal dengan penderitaan itu, Bapak Ibu, langsung diabadikan di ayat selanjutnya. Pintu indah disampaikan dan dibuka untuk Habib An-Najjar. Qila dukhulil jannah, dikatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Habib An-Najjar, engkau sudah dijaminkan surga. Sudah ada nikmat kubur menunggu Habib An-Najjar. Kenikmatan demi kenikmatan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Habib An-Najjar. Maka kesolehan Habib An-Najjar ketika beliau dibunuh dengan cara yang mengenaskan, ya laita qaumi ya'lamun, maka beliau pun mengatakan, andai saja orang-orang itu mengerti, bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa yang Allah ampunkan untukku dan Allah menjadikanku bagian dari orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jalan terjal dipilih oleh Habib An-Najjar yang bisa saja beliau memilih untuk
tetap saja di gua itu sambil beribadah dengan khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah. Bisa saja Habib memilih untuk ya diam saja, pura-pura tidak tahu kalau di kota itu ada gejolak, ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh penduduk kota terhadap para rasul. Atau bisa saja dia malah pindah saja, daripada di sini nanti saya juga kena. Tapi Habib memilih jalan terjal sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ada lagi Bapak Ibu sosok yang namanya juga Habib. Jadi Habib di sini bukan Habib gelar yang disebutkan untuk orang yang biasanya ya disebutkan sebagai keturunan Nabi SAW. Tapi ini Habib memang Habib, namanya memang Habib. Sama Habib An-Najjar tadi memang Habib nama beliau. Sama juga dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, itu ada sosok yang namanya juga Habib. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu memberikan nama putranya Habib, mungkin menginspirasi cerita kisah-kisah mulia ini untuk menjadi sebuah doa agar putranya menjadi Habib yang memilih jalan terjal untuk meraih kemuliaan. Habib yang ini Bapak Ibu, ini namanya Habib Ibnu Zaid. Beliau disebutkan namanya dalam salah satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Ibnu Ishaq. Perjuangan beliau adalah ketika ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam perang Yamamah beliau ditangkap oleh seorang nabi palsu namanya Musailamatul Kadzdzab. Ketika dihadapkan di hadapan Musailamatul Kadzdzab, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa yang dikatakan oleh Musailamatul Kadzdzab untuk Habib? Pertanyaannya dua. Apakah engkau membenarkan kerasulan Muhammad? Maka Habib dengan tegas mengatakan iya. Pertanyaan yang kedua, apakah engkau juga membenarkan kerasulanku? Maka ketika dipertanyakan pertanyaan yang kedua, Habib kemudian mengatakan, apa? Saya tidak dengar. Diulang lagi dua pertanyaan yang sama. Apakah engkau membenarkan kerasulan Muhammad? Dengan tegas Habib mengatakan iya. Ketika diulang pertanyaan yang kedua, apakah engkau juga membenarkan kerasulanku? Kata Habib, saya tidak dengar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu yang menyulut emosi Musailamatul Kadzdzab. Maka setelah itu ditanyakan pertanyaan dua yang sama, dan setiap kali kemudian Habib mengatakan saya tidak dengar. Setiap kali itu pula satu bagian tubuh dari Habib Ibnu Zaid dipotong dan dimutilasi oleh Musailamatul Kadzdzab. Diulang lagi kesekian kalinya, tetap menjawab saya tidak dengar. Tapi ketika ditanya apakah engkau membenarkan kerasulan Muhammad, Habib langsung mengatakan iya. Ketika ditanyakan apakah engkau membenarkan kerasulanku juga, dia mengatakan tidak dengar, suara kamu tidak saya dengar. Dipotong lagi, dimutilasi lagi, sampai kemudian akhirnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali Habib Ibnu Zaid memilih jalan terjalnya untuk mempertahankan imannya, dimutilasi bagian tubuh demi bagian tubuh di saat dia mempertahankan imannya sampai akhirnya meninggal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para sahabat ketika mendengarkan kisah Habib Ibnu Zaid, namanya sama dengan Habib yang ada di surat Yasin. Ketika peristiwa Urwah, Nabi katakan ini persis dengan peristiwa yang dialami oleh Habib Ad-Dajjal. Ketika menceritakan dan ketika mengalami betul peristiwa Habib Ibnu Zaid dalam perang Yamamah, namanya mirip dengan Habib yang disebutkan di surat Yasin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sosok
yang keempat, yang terakhir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang memilih jalan terjalnya untuk mendapatkan kemuliaan adalah sosok ini diberikan julukan atau nama panggilannya adalah Al-Utsairam. Nama asli beliau adalah ma'asyiral muslimin hafizakumullah Amr ibnu Thabit Uqaish. Amr ibnu Thabit ibnu Uqaish, atau sebagian menyebutkan Wuqaish. Siapa beliau? Beliau ini adalah orang yang gak pernah sholat tapi dijamin surga. Ya, lebih tepatnya gak sempat sholat, karena durasi antara ketika beliau beriman sampai langsung menuju ke pertempuran meninggal, itu membuat beliau adalah orang yang paling cepat keimanannya dan paling cepat kesyahidannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kisah beliau diabadikan, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu, uniknya kisah dari Al-Utsairam adalah ketika utusan Nabi SAW dari Mekah datang mendakwahkan tauhid sebelum hijrah, itu ternyata keluarga dari Amr bin Thabit radhiyallahu anhu ini sudah berislam satu demi satu. Kawannya sudah berislam, sahabatnya berislam, keluarganya berislam. Tapi Amr tetap mengatakan bahwa Tuhanku sudah cukup yang ini saja, dan aku tidak mau berpindah ke lain Tuhan. Sampai akhirnya ketetapan indah Allah subhanahu wa ta'ala itu terbuka pintu hidayah di saat beliau mendatangi rumah demi rumah dari sahabat dan kawannya, dan kawan yang dicari ternyata berangkat berperang, ikut perang Uhud bersama Nabi SAW. Jadi ketika Al-Utsairam datang ke rumah fulan, aina fulan, bukankah dia sedang berperang di perang Uhud? Datang lagi ke kawan yang lain, aina fulan, dia sudah berangkat ke Uhud. Aina fulan, keluargaku yang ini mana? Sudah berangkat semua ke Uhud. Bapak Ibu, budaya Arab, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu ada fanatisme keluarga. Maka ketika keluarga berangkat berperang semua meskipun lain ideologi, Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang fanatisme keluarga itu bisa membuat orang ini kemudian bergegas pergi berperang karena kawannya, sahabatnya, keluarganya berperang, maka aku pun harus ikut membela mereka. Maka saat itulah ma'asyiral muslimin hafizakumullah Amr bin Thabit radhiyallahu an langsung mengambil pedangnya, memakai baju besinya, menunggangi kudanya, langsung berangkat menuju Uhud. Sampai di gunung Uhud ketemu kawan-kawannya, ngapain kamu di sini wahai Amr? Ini kami berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Pergi. Tapi jawaban indah diucapkan oleh Amr bin Thabit, aku sudah beriman. Tidak tahu ketemu imannya di mana, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi ketika di Uhud beliau sudah menegaskan, aku sudah beriman. Langsung menuju ke tengah pertempuran. Luka demi luka beliau dapatkan, sabetan demi sabetan, tusukan demi tusukan beliau dapatkan, tendangan pukulan beliau dapatkan. Ketika kemenangan Allah takdirkan di pihak Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, maka dibawalah Amr bin Thabit ke rumahnya dalam kondisi yang mungkin istilah kita ya sekarat karena luka sangat banyak. Ditanya, dipastikan, aharban ala qaumik amrarbatan fil Islam. Wahai Amr, engkau tadi pergi berperang, itu membela keluargamu, sahabatmu, kawanmu yang juga ikut berperang, atau engkau berperang karena cintamu kepada Islam? Dalam kondisi yang sudah merasakan sakit yang sudah tiada, tidak ada ukuran lagi sakitnya, sabetan semuanya ada di dalam tubuhnya.
Maka kemudian Amr bin Thabit mengatakan, amantu wa dhahabtu wa ghadawtu raghbatan fil Islam. Aku pergi karena membela Islam. Amantu billah wa rasulih wa aslamtu. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan aku berislam. Fa'akhadtu sayfi wa ghadawtu ila Uhud, dan aku pun mengambil pedangku dan berangkat ke Uhud. Wa qataltu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asabani ma asabani. Maka aku pun pergi berperang di situ bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya aku tertimpa seperti yang sekarang ini aku rasakan. Tidak lama setelah mengucapkan itu, Bapak Ibu, beliau meninggal. Kabar ini disampaikan langsung kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi menegaskan, innahu lamin ahlil jannah. Dia, Amr bin Thabit, benar-benar calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itu belum sempat sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berangkat langsung perang, pulang-pulang sakit sudah. Ya belum sempat belajar sholat juga, meninggal surga. Nek ngono aku tak ngono. Ini tidak bisa pakai skenario, Bapak Ibu. Kalau begitu saya sekarang bermaksiat dulu, saya tak melakukan ini dan itu, mungkin saja nanti ada pintu hidayah, pintu tauhid. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita tidak mengerti apa yang diragukan dalam diri Amr bin Thabit ketika dia dalam kekafirannya. Sebagaimana pertanyaan yang terus bergejolak dalam diri Umar bin Khattab sebelum keislamannya, sebagaimana keraguan yang muncul dari diri Khalid bin Walid di saat beliau masih belum memilih Islam, tapi muncul keraguan itu seakan Islam benar-benar ada di hadapannya. Begitu pula Abu Sufyan ibnu Harb yang sudah mulai ada hidayah tapi belum berani mengatakannya, baru berislam ketika peristiwa Fathu Makkah. Siapa yang menyangka Allah tidaklah mungkin memilih orang-orang yang disayangnya? Itu asal gebiak, apa ya istilahnya? Ya asal aja. Itu tentu tidak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Bapak Ibu, maka itulah jalan-jalan terjal yang ditempuh oleh orang-orang mulia. Terlihat ya menderita, terlihat sengsara, tapi ternyata itulah pintu beliau mendapatkan kemuliaan. Yang jadi masalah adalah seterjal apa jalan kita sekarang. Memang ketika melihat bagaimana penderitaan orang-orang Palestina, itu penderitaan. Tapi kalau dikembalikan ke ayat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 214, betul itu penderitaan. Kita harus membantu beliau mereka. Tapi penderitaan itu pintu yang cepat untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Bisa saja kita mendengarkan kesedihan demi kesedihan di setiap harinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai anak-anak ini harus mengais sampah, sisa-sisa makanan, karena kalau tidak demikian mereka tidak bisa makan. Dan agresi Israel pada Oktober tahun lalu, warga Palestina di Gaza yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan serta menghadapi kematian akibat kelaparan. Krisis tersebut merupakan akibat dari serangan dan blokade Israel yang berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan pun tidak mencukupi dan tidak menjangkau seluruh area di Gaza. Bahkan tidak semua bantuan bisa masuk ke jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Demi bertahan hidup, kedua perempuan dan anak-anak terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam dengan makanan apapun yang bisa dimakan di antara sampah. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ini persis yang disebutkan di surat Al-Baqarah 214. Penderitaan memang yang beliau rasakan, tapi itulah penderitaan yang bisa membawa beliau mengantarkan ke maghfirah dan dijadikan orang-orang yang mulia. Yang jadi masalah malah kita, kita tuh isu-isu oleh soto, itu awan titik lontong balam, malam sego goreng. Ya Allah, seakan-akan tidak ada penderitaan yang berarti. Makanya mulai sekarang kita pikirkan jalan terjal apa yang harus saya tempuh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
sehingga kita layak dilevelkan setara dengan penderitaan beliau yang kalaulah tidak mengais dari sampah ini kadang-kadang malah dipancing untuk antri melalui LSM bentukan Amerika dan Israel, pura-pura mereka membagikan bantuan, tapi ketika mengantri di situ mereka ditembaki. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Lebih dari 30 warga tewas setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga yang sedang mencari bantuan makanan pada Sabtu 19 Juli 2025. CNN World mengungkapkan setidaknya 32 warga Gaza tewas menurut Kementerian Kesehatan Palestina dan saksi mata. Sementara itu Al Jazeera melaporkan korban tewas berjumlah 34 orang. Kementerian menyatakan jenazah telah dibawa ke kompleks medis Nasir bersama dengan puluhan orang yang terluka. Sebuah video dari rumah sakit menunjukkan deretan jenazah. Seorang pria sambil memegang putranya yang meninggal berkata, dia ingin makan, apa yang bisa saya lakukan? Kalau Allah mengambil bantuan dari tempat-tempat yang aman, lama dan tidak banyak, sampai kemudian seorang kakek ini, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, mungkin kelaparannya sudah dirasakan lama. Ketika hampir saja mendapatkan apa yang beliau butuhkan untuk makan, sudah di hadapan makanan, sudah hampir menerima makanan itu, tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan beliau syahid dalam kelaparan ini. Sekarang mari kita cari jalan terjal. Semoga ketika hadir subuh seperti ini, di saat orang mungkin belum bangun, ya Allah, semoga ini Engkau anggap sebagai jalan terjalku, meskipun mungkin tidak sekeras penderitaan orang-orang yang Engkau pilih, ya Allah. Ketika malam kita bangun untuk tahajud, semoga ini jalan terjalku, ya Allah, yang Engkau anggap ini selevel dengan penderitaan para sahabat Nabi SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, nilai dari surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-214. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.